Siapa nih di sini yang pernah ngerasain balas dendam tidur pas weekend atau malah udah jadi kebiasaan nih hari-hari yang tanpa sadar dilakukan secara terus-menerus? Padahal kebiasaan kayak gitu ternyata nggak bisa dianggap sepele karena diam-diam dampaknya itu bisa cukup serius dan bisa berpengaruh ke banyak aspek dalam hidup kita. Nah, di video ini kita bakal ngebahas tuntas soal kebiasaan itu secara ilmiah, tapi tetap dibawakan dengan santai di channel Yuk Duduk Santai. Jadi pantangin terus ya videonya karena kita bakal belajar bareng di sini, santai tapi tetap cerdas. Pernah nggak sih kalian tuh ngerasa kayak gini? Dari Senin sampai Jumat, hidup itu rasanya padat banget karena kerjaan nggak ada habisnya. Tugas kuliah udah nungguin nih bagi yang kuliah. Dan pulangnya pun sering malam. Tidur pun akhirnya jadi makin sedikit. Kadang kepotong karena lembur, ngerjain laporan, atau ya karena scrolling medsos sampai nggak kerasa udah larut malam aja. Terus begitu masuk hari Jumat, rasanya langsung muncul nih niat di dalam hati. Besok tidur sepuasnya, minggu ini capek banget, harus dibales nih. Akhirnya tidur pun dari pagi nih sampai sore, rebahan pol, nggak mau mikirin kerjaan, nggak mau denger notifikasi, karena rasanya itu adalah cara nih yang paling ampuh buat ngebalikin tenaga. Tapi di sini nih pertanyaannya, pernah nggak sih kepikiran emang bisa ya tidur yang kurang selama 5 hari itu bisa dibayar lunas cuma dalam 2 hari aja? Apa iya tidur maraton pas weekend itu bisa benar-benar bikin tubuh kita itu pulih kembali? Atau jangan-jangan justru malah bikin tambah lesu lagi, tambah susah bangun nih di hari Senin, dan makin ketergantungan buat balas dendam terus nih kayak gitu. Nah, ternyata dari berbagai penelitian, kebiasaan tidur kayak gitu justru bikin ritme alami tubuh itu jadi kacau. Misalnya, dalam jurnal Current Biology ada istilah namanya social jet lag, yaitu kondisi ketika pola tidur kita beda jauh antara hari kerja dan hari libur. Efeknya mirip kayak jet lag, tapi bukan karena naik pesawat, melainkan karena jadwal tidur yang berubah secara drastis. Terus, menurut American Academy of Sleep Medicine, tidur panjang di akhir pekan nggak cukup ampuh buat memperbaiki dampak dari kurang tidur yang berkepanjangan. Nah, istilah kurang tidur berkepanjangan ini gampangnya adalah kondisi di mana kita terus-menerus tidur di bawah kebutuhan tubuh. Biasanya itu kurang dari 6-7 jam per malam selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Jadi walaupun tidur lama pas weekend bisa bikin kita ngerasa lumayan segar, tapi sebenarnya tubuh itu belum benar-benar pulih. Oleh karena itu penting banget nih buat kita kenal lebih jauh soal fenomena ini. Karena di dunia psikologi, kebiasaan ini punya nama khusus, yaitu revenge bedtime procrastination. Nah, istilah ini bakal jadi bahasan kita nih di segmen berikutnya. Kita bakal nih kupas bareng dari artinya apa, kenapa bisa kejadian, sampai siapa aja yang sering ngalamin. Sebelumnya kita sudah sempat ya mengenalkan satu istilah yang relevan dengan topik ini, yaitu revenge bedtime procrastination atau yang disingkatnya RBP. Jadi RBP ini adalah istilah dalam psikologi yang menggambarkan kebiasaan dalam menunda tidur secara sengaja sebagai bentuk balas dendam karena merasa waktu siang harinya itu habis hanya untuk orang lain. Sekarang yuk kita dalemin nih lebih jauh. Kenapa kebiasaan ini bisa terjadi dan kenapa banyak dari kita itu nggak sadar kalau sebenarnya ini adalah kebiasaan yang pelan-pelan bisa merusak. Fenomena ini pertama kali dijelaskan oleh peneliti bernama Dr. Paul Krosh dan kawan-kawannya tahun 2014. Mereka menyebutkan orang yang mengalami RBP sebenarnya sadar betul bahwa dia itu butuh tidur, tapi justru sengaja menundanya. Bukan karena dikejar deadline dan juga bukan karena lembur,
tapi lebih karena ada rasa pengen mengambil kembali kendali atas waktu. Setelah seharian penuh, waktunya itu dihabiskan untuk kerja, tugas, atau tanggung jawab lain. Misalnya, malam-malam masih lanjut nonton series, scroll TikTok, atau buka YouTube. Padahal sebenarnya tubuh itu udah ngasih sinyal ngantuk, tapi tetap aja dilawan. Karena ngerasa ini adalah satu-satunya waktu buat diri sendiri, atau yang disebut sebagai me time. Banyak dari kita yang ngalamin kayak gini, terutama generasi milenial dan Gen Z. Karena siang hari rasanya itu penuh tekanan, kerjaan numpuk, kuliah nggak ada habisnya, ditambah kondisi sosial yang juga bikin stres. Jadi malam harinya sering dianggap sebagai waktu yang benar-benar milik sendiri. Dan akhirnya tanpa sadar, yang dicolong adalah waktu jam tidur demi dapat rasa lega atau me time tadi. Nah, menariknya ini bukan cuma anggapan atau teori semata. Karena menurut American Academy of Sleep Medicine tahun 2022, 93% Gen Z itu mengaku sering menunda tidur demi tetap aktif di media sosial walaupun sadar itu bikin mereka kurang istirahat. Lalu menurut Sleep Foundation tahun 2022, sekitar sepertiga orang dewasa di dunia juga mengalami hal yang serupa. Nunda tidur bukan karena tugas, tapi karena ingin menikmati waktu pribadi. Masalahnya, waktu pribadi itu yang diambil dari waktu tidur. Dan yang dikorbankan bukan cuma rasa segar di pagi hari, tapi juga fungsi vital lain yang terjadi saat kita sedang tidur. Misalnya, tubuh butuh tidur untuk memperbaiki sel-sel, menyeimbangkan hormon, menjaga metabolisme, dan bahkan memproses memori serta emosi dari kejadian-kejadian sehari-hari. Kalau kebiasaan nunda tidur ini terus-menerus terjadi, efeknya itu nggak main-main. Mulai dari gampang capek, susah fokus, emosi nggak stabil, sampai ke performa kerja atau belajar itu turun drastis. Dan yang bikin lebih bahayanya lagi, karena hal ini kita anggap sebagai self-care atau me time, kita justru nggak sadar nih kalau lagi membentuk pola yang diam-diam bisa merusak kesehatan. Akhirnya jam tidur kita makin mundur, bangun makin siang, badan makin gak karuan, dan akhirnya masuk ke siklus yang makin sulit untuk diputus. Sederhananya kita itu lagi minjem energi dari esok hari, padahal belum tentu hari esok itu bisa ngebalikin semuanya. Biasanya solusi instannya ya tidur lama nih pas weekend, bangun siang rebahan seharian, tapi kok badan tetap aja lemes ya. Nah, di segmen berikutnya nih, kita bakal bahas nih, kenapa itu bisa terjadi. Apa benar tidur panjang pas weekend bisa menutupi kekurangan tidur kita? Atau malah bikin kondisi tubuh itu makin kacau? Setelah kita bahas di segmen sebelumnya bahwa kita itu sering minjem energi dari hari esok, biasanya reaksinya, oke deh balasnya pas weekend aja, tidur yang banyak. Karena itu nggak sedikit nih dari kita yang menganggap kalau weekend itu sebagai waktu ganti rugi untuk tidur. Setelah 5 hari begadang karena kerjaan atau kuliah, kita mikir sekarang nih saatnya buat bayar utang tidur 10-12 jam juga nggak masalah, yang penting puas. Nah, kebiasaan ini di dalam dunia kesehatan disebut sebagai sleep compensation, atau juga ada nih yang menyebutnya sebagai recovery sleep. Maksudnya, kita itu tidur lebih lama di hari libur dengan harapan bisa menebus kurang tidur di hari-hari sebelumnya. Sekilas sih logikanya kelihatannya masuk akal, tapi kenyataannya banyak yang justru ngerasa tetap capek, lesu, bahkan makin berat pas Senin datang. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ternyata tubuh kita itu punya yang namanya ritme sirkadian, atau gampangnya jam biologis alami dalam tubuh. Nah, ritme sirkadian ini tugasnya ngatur banyak hal. Mulai dari kapan kita ngantuk, kapan bangun, kapan hormon diproduksi, sampai kapan kita itu merasa lapar. Dan fun fact-nya adalah ternyata jam biologis ini suka yang namanya keteraturan. Jadi kalau selama weekdays kita biasa bangun jam 6 pagi, tapi pas weekend bangunnya jam 10 atau 11 siang, maka tubuh akan bingung. Ibaratnya kayak kita itu ngasih kejutan ke tubuh sendiri, kayak jet lag, padahal kita itu nggak sedang naik pesawat. Nah, fenomena kayak gitu disebut dengan istilah social jet lag.
Jadi, social jet lag ini adalah kondisi ketika jadwal tidur kita pas weekend itu nggak sinkron lagi dengan rutinitas di hari biasa. Menurut penelitian dari Whitman dan kawan-kawannya pada tahun 2006, itu ngejelasin kalau social jet lag itu bisa bikin tubuh kehilangan keseimbangan. Akibatnya, walaupun tidurnya lama, tapi kualitasnya justru menurun. Kita bangun dengan kepala berat, badan pegal, susah konsentrasi, dan mood pun tetap nggak karuan. Lebih dari itu, menurut American Academy of Sleep Medicine tahun 2020 ngejelasin pola tidur yang nggak konsisten terutama saat weekend itu bisa ngeganggu kerja hormon, metabolisme tubuh, bahkan daya kerja otak. Jadi walaupun kita merasa udah balas dendam tidur, ternyata itu bukan hal yang paling dibutuhin oleh tubuh. Karena sejatinya tubuh kita itu nggak cuma butuh durasi tidur yang panjang, tapi lebih penting lagi yaitu konsistensi dan kualitas tidur yang teratur setiap hari. Dan kalau kebiasaan ini terus berulang setiap minggu, maka dampaknya itu nggak cuma ke energi harian aja, tapi bisa meluas ke sistem hormon, fungsi organ, bahkan kesehatan jantung dan otak. Nah, di segmen berikutnya, kita bakal ngebahas lebih dalam soal itu. Ternyata, kurang tidur itu dan tidur yang nggak teratur bisa berdampak serius. Bukan cuma soal ngantuk aja, tapi juga bisa mempengaruhi kesehatan dalam jangka panjang nih secara keseluruhan. Seperti yang kita bahas di segmen sebelumnya, tidur lama di akhir pekan atau weekend alias sleep compensation ternyata itu nggak selalu jadi solusi. Bahkan tubuh itu bisa makin bingung dan makin lelah. Ternyata dampaknya nggak berhenti di situ aja. Kalau pola tidur yang nggak konsisten ini terus berlangsung, tubuh bisa mulai kehilangan keseimbangannya dan efeknya itu bisa masuk lebih dalam sampai ke organ-organ vital kita. Nah, kenapa sih bisa kayak gitu? Karena tidur yang nggak teratur itu bisa mengacaukan ritme sirkadian, yaitu jam biologis alami tubuh yang sebelumnya udah dijelasin. Nah, ritme ini sebenarnya tuh yang ngatur kapan tubuh harus aktif, istirahat, produksi hormon, dan bahkan kapan kita itu merasa lapar atau kenyang. Kalau ritmenya terganggu, maka tubuh itu jadi bingung kayak kapan harus tenang, kapan harus on, dan kapan waktunya untuk pulih. Salah satu sistem yang paling cepat terdampak adalah metabolisme tubuh. Karena saat tidur kita kacau, tubuh itu bisa meningkatkan produksi grelin, yaitu hormon yang merangsang rasa lapar. Sementara hormon leptin yang ngasih sinyal kenyang malah menurun. Akibatnya kita itu jadi gampang lapar, susah kenyang, dan cenderung ngidam makanan manis dan berlemak. Nah, itu baru permukaan aja. Menurut penelitian dari Zhang dan kawan-kawan tahun 2021, pola tidur yang nggak teratur itu berkaitan erat dengan risiko obesitas, hipertensi, dan sindrom metabolik. Jadi, sindrom metabolik itu adalah kondisi serius yang ngegabungin beberapa masalah sekaligus, kayak gula darah tinggi, penumpukan lemak di perut, dan tekanan darah yang nggak stabil. Masalah-masalah tersebut bisa muncul secara diam-diam, tapi efek jangka panjangnya sangat serius, bisa ngarah ke diabetes tipe 2 dan penyakit jantung. Dan bukan cuma sistem pencernaan atau jantung aja nih yang kena, otak kita juga bisa terdampak. Soalnya saat kita tidur, otak itu sebenarnya lagi kerja keras, kayak merapikan memori, membersihkan limbah metabolik, dan memperkuat koneksi antar sel saraf. Tapi kalau tidurnya sering terganggu atau jadwalnya nggak konsisten, kemampuan otak buat fokus, ambil keputusan, dan nyimpen informasi itu jadi melemah. Dalam jangka panjangnya, hal ini bisa ningkatin risiko gangguan otak secara serius, kayak Alzheimer dan juga demensia. Dan lebih parahnya lagi, menurut American Academy of Sleep Medicine tahun 2020, tidur yang nggak konsisten itu juga bisa memicu peradangan kronis di dalam tubuh. Artinya tubuh kita itu terus bekerja dalam kondisi stres, meskipun dari luar itu terlihatnya baik-baik aja. Dan yang bikin mirisnya lagi, semua ini sering dimulai dari hal yang kelihatannya sepele, yaitu begadang, tidur larut, dan pola tidur yang berantakan. Jadi kalau kita selama ini mikir, paling cuma ngantuk-ngantuk doang, sekarang akhirnya kita tahu kalau ngantuk dari kebiasaan kayak gitu, itu bisa jadi alarm dari kekacauan dalam tubuh. Karena ternyata dampaknya itu nggak main-main, dari sistem jantung, metabolisme, sampai ke fungsi otak. Dan kalau pola ini terus dibiarkan, kita bukan cuma kehilangan energi buat besok pagi, tapi juga sedang membuka pintu untuk berbagai penyakit kronis di masa depan. Tapi efek tidur yang berantakan itu nggak berhenti cuma di tubuh aja, ternyata bisa berdampak ke sisi psikologis juga.
Setelah tadi kita bahas dampak kurang tidur ke tubuh, dari metabolisme, jantung, sampai kerja otak, sekarang kita masuk ke bagian yang sering luput dari perhatian, yaitu dampaknya ke kondisi psikologis kita. Karena ternyata pola tidur yang berantakan itu nggak cuma bikin tubuh kacau, tapi juga bisa mempengaruhi hal yang lebih halus, yaitu kesehatan mental. Dan yang bikin ngerinya, efeknya itu nggak selalu kelihatan dari luar, tapi kerasa banget dalam cara kita mikir, ngerasa, dan menjalani hari-hari. Misalnya gini, saat tidur kita nggak cukup atau kualitasnya jelek, otak itu akan kehilangan kesempatan buat istirahat secara emosional. Jadi, ini bukan cuma soal bangun pagi lalu bad mood, tapi lebih dalam dari itu. Salah satu bagian otak yang paling terdampak kalau kita kurang tidur adalah amigdala. Jadi, amigdala ini bisa disebut sebagai pusat alarm emosional yang ada di otak. Dia yang ngatur reaksi kita terhadap stres, rasa takut, dan kemarahan. Ketika tidur terganggu, amigdala ini menjadi overaktif. Akibatnya, otak masuk ke mode siaga terus-menerus. Kita jadi lebih gampang panik, sensitif, dan bisa meledak cuma karena hal yang kecil. Dan hal ini bukan cuma teori. Menurut penelitian dari Khan dan kawan-kawan tahun 2018, kurang tidur atau tidur nggak berkualitas itu berkaitan langsung dengan tingkat kecemasan yang naik, suasana hati yang nggak stabil, dan kemampuan otak yang menurun buat ngatur emosi. Artinya, makin nggak teratur tidur kita, makin susah juga nih otak kita untuk menjaga kestabilan diri. Mungkin kita itu pernah nih ngalamin, habis begadang semalaman, hal kecil aja itu bisa bikin kita emosi. Atau tiba-tiba ngerasa sedih tanpa alasan yang jelas. Bisa jadi itu bukan cuma soal capek, tapi karena otak kita itu udah kehabisan energi buat ngejaga keseimbangan emosional. Kalau yang kayak gitu dibiarkan terus, efeknya itu bisa jadi lebih serius. Bukan cuma jadi gampang marah atau murung aja, tapi bisa menjadi gerbang menuju depresi, gangguan kecemasan, bahkan burnout. Hal ini juga dijelaskan oleh Matthew Walker dalam bukunya, yaitu Why We Sleep tahun 2017. Dia bilang, orang yang tidur kurang dari 6 jam selama beberapa hari berturut-turut itu punya aktivitas amigdala 60% lebih tinggi dibanding orang yang tidurnya cukup dan konsisten. Bayangkan, otak kita hidup dalam mode alarm terus tanpa pernah benar-benar tenang. Dan lebih parahnya lagi, kerjasama antara amigdala dan prefrontal cortex, yaitu bagian otak yang mengatur logika, pengambilan keputusan, dan kontrol diri yang berada tepat di belakang dahi, itu juga menjadi kacau. Hasilnya kita itu jadi lebih impulsif, susah mikir jernih, gampang kebawa emosi, dan kehilangan fokus. Jadi kurang tidur itu bukan cuma soal energi fisik, tapi juga soal keseimbangan mental dan emosional. Efek jangka panjangnya pun nggak main-main. Menurut National Sleep Foundation tahun 2022, kurang tidur yang berlangsung lama itu bisa bikin tingkat kepuasan hidup menurun, stres meningkat, dan hubungan sosial terganggu. Artinya dampaknya nggak cuma ke diri kita sendiri, tapi juga ke cara kita dalam berinteraksi dan menjalani hidup. Yang menyedihkannya, kita sering nggak sadar kalau akar masalahnya ternyata adalah pola tidur. Kita pikir burnout itu karena kerjaan, stres karena lingkungan, atau konflik sama orang lain. Padahal bisa jadi itu sinyal dari otak dan tubuh yang udah terlalu lama nggak dapat istirahat yang layak. Jadi kalau akhir-akhir ini kita ngerasa lebih sensitif, gampang cemas, atau moodnya naik turun tanpa alasan yang jelas, jangan buru-buru buat nyalahin diri sendiri atau keadaan. Bisa jadi itu adalah cara otak buat ngomong, tolong aku butuh tidur yang cukup. Karena tubuh dan pikiran kita itu punya kebutuhan dasar yang sama, yaitu istirahat yang berkualitas, teratur, dan cukup. Nah, kalau efeknya udah sedalam kayak gini dari fisik sampai mental, pertanyaannya kenapa kebiasaan kayak gitu masih sering dilakuin? Setelah semua yang dibahas dari dampak fisik sampai ke mental karena pola tidur yang berantakan, mungkin muncul satu pertanyaan. Kalau kita tahu itu nggak sehat, kenapa tetap kita ngelakuinnya? Kenapa kita tetap begadang cuma buat scroll media sosial? Kenapa rela tidur larut demi nonton series yang padahal bisa ditunda? Dan kenapa juga kita tidur seharian pas weekend, padahal tahu Senin bakal berat? Ternyata jawabannya nggak sesederhana karena malas atau salah atur waktu. Banyak kebiasaan kayak gitu sebenarnya muncul dari cara kita dalam menghadapi stres dan tekanan yang dalam psikologi dikenal sebagai coping mechanism.
Dalam teori psikologi dari Lazarus dan Folkman tahun 1984, coping mechanism itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, adaptive coping, yaitu strategi yang sehat kayak olahraga, menulis, atau tidur yang cukup. Kedua, maladaptive coping, yaitu strategi pelarian yang cuma ngasih rasa lega sesaat, tetapi bisa nambah masalah. Nah, disinilah posisi dari revenge bedtime procrastination dan sleep compensation. Keduanya itu adalah contoh dari coping mechanism yang maladaptif. Ketika siang, kita itu ngerasa nggak punya kontrol atas waktu, seperti sibuk kerja, kuliah, atau urusan rumah. Akhirnya malam hari jadi pelampiasan. Kita bilang, ini waktuku, dan merasa menang secara emosional. Tapi sayangnya, tubuh tuh yang jadi korban. Begitu juga dengan sleep compensation, tidur panjang pas weekend sebagai balasan dari kurangnya tidur pas weekdays. Sekilas hal tersebut terlihat seperti self-care, padahal seringkali hal tersebut justru bikin tubuh itu makin bingung dan kelelahan. Karena baik RBP ataupun sleep compensation sama-sama bikin kita merasa sedang memulihkan diri, padahal keduanya justru menjauhkan kita dari pemulihan yang sebenarnya. Menurut si Royce dan Psikel pada tahun 2013, bentuk-bentuk prokrastinasi atau penundaan seperti kayak gitu biasanya terjadi karena kita itu pengen ngendaliin emosi dengan cara yang cepat, walaupun dampaknya itu nggak baik. Kita butuh rasa lega secepatnya, meskipun kita tahu efek jangka panjangnya itu nggak sehat. Nah, konsep itu disebut sebagai emotional short-termism. Menang dalam momen kecil hari ini, tapi ruginya itu besar di hari-hari berikutnya. Jadi, walaupun terasa seperti bentuk perlawanan atau perayaan waktu pribadi, RBP dan sleep compensation itu sama-sama membuat kita kehilangan kendali atas keseimbangan tubuh dan mental kita sendiri. Kita pikir itu adalah bentuk istirahat, padahal sebenarnya itu adalah bentuk dari pelarian. Dan pelarian inilah yang lama-lama bikin stres, lelah, dan burnout terus menumpuk. Nah, sekarang kita udah tahu nih polanya. Kita juga sudah paham resikonya. Pertanyaannya, apa nih langkah nyatanya? Gimana cara keluar dari siklus ini tanpa harus mengubah hidup secara ekstrim? Nah, setelah kita ngebahas panjang lebar, mulai dari revenge bedtime procrastination, sleep compensation alias tidur balas dendam pas weekend, sampai efeknya ke tubuh dan pikiran, sekarang kita sampai di satu kesimpulan yang penting. Ternyata tidur itu bukan hal sepele. Selama ini banyak dari kita mungkin nganggap tidur itu kayak bonus, sesuatu yang baru bisa kita nikmatin kalau semua kerjaan udah kelar. Tapi malah justru sebaliknya, tidur itu merupakan fondasi utama. Jadi pertanyaannya sekarang, terus gimana dong caranya biar pola tidur kita itu jadi lebih sehat? Nah, tenang, solusinya itu nggak harus ribet, dan yang paling penting nggak perlu langsung drastis atau ekstrim. Kita bisa mulai dari langkah kecil yang kelihatannya sederhana, tapi kalau dilakukan secara konsisten, mudah-mudahan bisa merubah ritme hidup kita secara menyeluruh dalam menjaga pola tidur. Karena tidur itu bukan sisa waktu yang kita isi kalau semua udah selesai, tapi merupakan bagian penting dari hidup yang perlu dirawat. Berikut nih beberapa tips yang mungkin bisa dilakuin. Yang pertama, tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari, termasuk pas weekend. Misalnya tidur jam 10 malam dan bangun jam 6 pagi. Coba dijaga ritmenya meskipun hari libur. Karena perubahan drastis pas weekend, misalnya kayak begadang sampai jam 2, itu bisa bikin tubuh bingung, mirip efek jet lag seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu social jet lag. Kedua, kurangi paparan layar gadget setidaknya 1 jam sebelum tidur, karena cahaya dari layar gadget itu bisa menghambat produksi hormon melatonin, yaitu hormon alami yang membantu kita untuk mengantuk. Nah, gantinya bisa dicoba dengan membaca buku, dengerin musik, atau menulis.
ketiga, pindahkan me time ke jam lebih awal. Healing itu memang penting, iya. Tapi kalau me time-nya selalu jam 11 malam ke atas, akhirnya yang dikorbanin kan waktu tidur. Nah, yang keempat, terakhir, coba pasang alarm buat tidur, bukan cuman alarm buat bangun. Biasanya kita kan pasang alarm buat bangun. Nah, sekarang coba kita pasang alarm buat tidur. Misalnya disetel jam 21.30 atau setengah 10 malam, supaya jadi pengingat kalau waktu udah masuk istirahat, sehingga kita bisa berhenti buat beraktivitas. Tips-tips tadi mungkin terlihatnya sepele, tapi kalau kita lakuin secara rutin dan sadar, mungkin efeknya itu bisa luar biasa. Karena seringkali nih, masalah kita bukan cuma karena kurang waktu tidur, tapi karena kita itu nggak ngasih ruang buat tidur itu sendiri. Ingat ya, tidur balas dendam itu bukan solusi. Tidur bukan sesuatu yang kita lakuin karena kepepet, tetapi sesuatu yang benar-benar perlu dijaga dengan kesadaran penuh. Tidur cukup dan teratur itu adalah bentuk dari self-love atau mencintai diri sendiri nih, yang paling dasar, alias bahwa kita itu benar-benar peduli sama tubuh dan pikiran kita sendiri. Kalau kamu pernah ngalamin RBP atau revenge bedtime procrastination, terus sleep compensation atau balas dendam tidur pas weekend, tenang, kamu nggak sendirian. Yang penting sekarang ini kamu itu udah tahu pola dan bahayanya, dan perubahan itu bisa dimulai malam ini juga. Nggak usah langsung sempurna atau ekstrim, mulai aja pelan-pelan. Karena tidur cukup itu bukan cuma bikin tubuh itu segar, tapi juga bikin pikiran lebih jernih, mood lebih stabil, dan hidup lebih terarah. Terima kasih udah nemenin sampai akhir nih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya di Yuk Duduk Santai, tempat kita ngobrolin hal-hal yang dikemas secara ilmiah tapi tetap dibawain dengan cara yang santai.